memulihkan kontak dengan Voyager 2 pada jarak 19 miliar kilometer. Halo guys, bersama Jawat ini dan Anda sedang menonton channel AS Indonesia. Banyak teleskop ruang angkasa yang tidak berawak menjelajah tetangga galaksi kita yang menarik di mana akan melayani setelah berakhirnya periode operasi yang relatif singkat. Dan menguji sehingga menjadi korban dari kondisi yang ekstrem pada benda langit yang diperiksa atau dibawa untuk dibakar dengan sengaja di atmosfer planet. Di akhir misi mereka bisa dan asumsi yang sepenuhnya dibantah oleh dua wahana penjelajah ruang angkasa NASA. Pesawat ruang angkasa tak berawak meninggalkan rumah bumi pada tahun 1977 dan masih melakukan perjalanan. Mereka menjelajah raksasa di alam semesta yang merupakan tonggak sejarah yang telah dicapai. Dalam rangka misi Voyager 2 selama beberapa dekade ke daerah terpencil di mana pesawat ruang angkasa telah maju pada masa itu. Sementara itu bagaimana para ahli berhasil beberapa bulan, lalu dalam memulihkan kontak yang sebelumnya terputus dengan Voyager 2. Anda dapat mengetahui di video kami hari ini tentang semangatnya misi luar angkasa yang inovatif dan penemuan yang menakjubkan di alam semesta. Apa yang mungkin kelihatan agak lebih aneh dari sudut pandang, hari ini adalah kenyataan bahwa pada akhir tahun 1970-an ketika Voyager 2 meninggalkan planet kita pada 20 Agustus 1977, sepertinya halnya penyelidikan saudaranya di mana penyelidikan ini tidak menjadi khusus yang terfokus pada misinya pada waktu itu saja. Sangat sedikit informasi yang telah dikumpulkan tentang planet terluar dari sistem perwakilan Voyager 2. Tujuan misi ini agak luas, oleh karena itu mencakup penyelidikan atmosfer Jupiter dan Saturnus, penganalisaan bulan dan sekitarnya dengan eksplorasi berbagai medan magnet dan penyelidikan partikel bermuatan dan plasma. Pada awal April tahun 1978 masalah teknis pertama muncul berulang kali dan menyebabkan gangguan komunikasi dengan pesawat ruang angkasa setelah kesulitan sistem dikendalikan Voyager 2 mencapai Jupiter pada April tahun 1979. Seperti saklar kosmik karena pesawat ruang angkasa tak berawak menggantikan saudaranya probe Voyager 1 dan mulus dalam praktisnya. Dalam perjalanan penyelidikan berikutnya Voyager 2 berhasil memeriksa cincin Jupiter yang baru ditemukan. Sebelumnya sisi malam dari raksasa gas besar bulan Io Ganymede Callista Europe dan Amalthea juga diperiksa selama eksplorasi. Pada saat pesawat ruang angkasa NASA berangkat Saturnus pada tanggal 5 Agustus tahun 1979. Ia telah mengirim lebih dari 13.000 gambar Jupiter dan pendamping tetapnya ke bumi. Voyager 2 yang ikonik tiba di planet bercincin dengan cepat menemukan bahwa benda langit dicirikan oleh kecepatan angin ekstrim terutama di dekat Khatulistiwa. Pengukurannya menunjukkan bahwa angin bertiup melalui atmosfer Saturnus dengan kecepatan 1.600 kaki per detik dari simetri. Kondisi angin yang sangat tinggi setelah diamati para ahli menyimpulkan bahwa arus kuat yang terjadi di bagian dalam planet bercincin Voyager 2 juga mampu memberikan informasi yang sebelumnya tidak diketahui tentang suhu berlaku di atmosfer atas planet gas. Sehingga nilai permukaan berjumlah negatif menjadi beku 310 derajat Fahrenheit. Pada kedalaman pengukuran yang terbesar mungkin negatif 202 derajat Fahrenheit terdaftar juga beberapa pertunjukan cahaya, yang mengingatkan kita pada aurora terestrial kita. Setelah itu para ahli bumi menyusun rencana untuk mengarahkan Voyager 2 ke Uranus meskipun ini tidak direncanakan sama sekali. Pada tahap awal jika misi wahana antariksa telah mencapai raksasa es itu akan menghabiskan 8 tahun dalam pekerjaan. Sesuai dengan rentang kehidupan ganda awalnya diasumsikan untuk badan ruang angkasa pekerjaan ekstensif pada tanah yang diperlukan. Untuk mempertahankannya perusahaan menghabiskan biaya $30 juta per tahun.
Namun perpanjangan misi telah disetujui oleh NASA Voyager 2 dengan mengatur arah untuk Uranus dan mencapai orbitnya. Pada tanggal 4 November tahun 1986 dengan probe mendekati Uranus hingga sekitar 50.600 mil. Tapi masih belum berakhir dari misi Voyager 2 setelah semua ada satu badan antariksa surgawi yang terakhir untuk diperiksa secara rinci yaitu Neptunus terpencil dalam perjalanan orbit itu. 2,5 miliar mil itulah jarak rata-rata Neptunus dari planet bumi kita, karena lokasi raksasa es yang terpencil banyak misteri yang belum terpecahkan. Dari benda langit berkilauan kebiru-biruan yang masih ada harus terurai pada saat itu. Dan pada hari ini berkat penyelidikan wahana antariksa pada tahun 1989 kita tahu bahwa Neptunus juga diorbit oleh beberapa cincin. Sebelum keberadaan cincin hanya dapat diasumsikan medan magnet yang dianalisis membawa kesimpulan bahwa ini adalah jelas lebih lemah dibandingkan dengan Uranus. Juga di daerah sekitar Neptunus 9 sampai kemudian bulan yang tidak diketahui akan ditambahkan ke peta bintang dalam kasus Triton satelit yang ditemukan sebelumnya. Diasumsikan dalam misi bahwa satelit memiliki diameter 3.000 mil tetapi data yang dikumpulkan oleh Voyager 2 menunjukkan bahwa diameter yang benar hanya sekitar 1.500 mil. Karakteristik area putih di permukaan Triton lagi-lagi karena vulkanisme yang berlaku di sana namun bukan lava panas mendidih yang dikeluarkan ke udara. Tetapi sejumlah nitrogen cair yang menguap dan membeku pada suhu hampir negatif 350 derajat Fahrenheit dan kemudian jatuh kembali ke permukaan bulan dalam bentuk salju nitrogen putih. Fase pengamatan dalam sistem Neptunus raksasa es dan bulan diambil di depan Voyager 2 adalah hamparan ruang raksasa di wilayah terluar tata surya kita. Tetapi kedua ini akan dieksplorasi dalam kerangka proyek yang sekarang telah berlangsung lebih dari 4 dekade. Seperti saudaranya probe Voyager 2 saat ini berada di daerah paling terpencil dari rumah galaksi kita. Selama penerbangan penelitian yang unik ini, misi akan menganalisis pinggiran tata surya dan ruang antar bintang yang sesuai. Pada musim panas 2007 pesawat ruang angkasa akhirnya melintasi show yang disebut gelombang kejut tepi dan maju ke wilayah terluar heliosfer. Di alam itu angin dan matahari mulai bercampur dengan medium antar bintang. Pada November tahun 2018 waktu akhirnya tiba data yang dikirimkan oleh Voyager 2 yang menyarankan kesimpulan mendesak bahwa probe telah mencapai heliopause ini adalah batas terluar heliosfer sehingga menurut definisi ruang antar bintang dimulai di belakangnya pada waktu yang sesuai. Sekitar 3 tahun yang lalu Voyager 2 berjarak sekitar 119 unit astronomi dari matahari sebagai pengingat dalam astronomi. Unit astronomi atau disingkat AU adalah perkiraan jarak rata-rata antara bumi dan matahari ini diperkirakan sekitar 90 juta mil. Hari ini jarak yang sesuai antara bintang induk pusat dan pesawat ruang angkasa sudah diberikan lebih dari 128 satuan astronomi yang menempatkan 2 objek. Di sekitar 12 miliar mil terpisah kemungkinan bahwa Voyager 2 menurut ilmiah akan terhenti di permukaan sekitar tahun 2025. Pada tahun 2030-an pesawat ruang angkasa tak berawak akhirnya akan begitu jauh dari planet bumi kita. Dan tidak dapat lagi dijangkau oleh instrumen terestrial kami sehingga sementara kemungkinan akhir pemutusan kontak akan terjadi. Antara probe dan bumi beberapa bulan yang lalu situasinya benar-benar berbeda. Pada saat itu para ahli bekerja di bawah tekanan tinggi untuk memulihkan komunikasi radio ke Voyager yang terjadi sebelumnya. Gangguan kontak selama sebulan. Pada bulan Mei tahun 2020 telah terjadi sunyi,
Sebenarnya pada saat itu terjadi hilangnya kontak selama sebulan antara bumi dan Voyager 2 melalui jarak jauh. Tetapi bagaimana itu benar-benar menjadi hening dari galaksi radio-radio ini karena pesawat ruang angkasa seperti yang telah disebutkan akan meninggalkan rumah surya kita yang menyebabkan sistem sinyal yang dipancarkan oleh Voyager 2 hanya dapat dideteksi di belahan bumi bagian selatan. Bagi bumi kita sebenarnya stasiun luar angkasa 43 di Australia adalah satu-satunya fasilitas di dunia kita yang dapat menangani upaya ini. Masalah pada awal tahun 2020 stasiun luar angkasa dalam yang dilengkapi dengan antena parabola harus dikeluarkan dari jaringan untuk pekerjaan konstruksi penting yang melanggar sinyal. Dengan salah satu pos terjauh dari spesies kami, fasilitas Canberra sangat membutuhkan perbaikan besar-besaran beberapa komponennya. Termasuk pemancar radio yang telah digunakan selama 47 tahun. Di stasiun luar angkasa mereka sangat ingin melihat apakah mereka akan dapat membangun kembali kontak dengan Voyager 2. Apakah peralatan yang direvisi bekerja semulus sebelumnya jika pesawat ruang angkasa mungkin telah dihadapkan dengan komplikasi tak terduga. Selama berbulan-bulan terjadinya keheningan radio, untung para peneliti dengan cepat dapat memberikan penjelasan tentang semua masalah. Yang utama adalah Voyager 2 menerima perintah yang ditransmisikan seperti biasa dan segera mengirim kembali sinyal konfirmasi. Kami tertarik dengan pendapat Anda. Apa yang Anda pikirkan tentang misi Voyager 2 yang menarik yang telah bertugas selama 44 tahun? Silakan tinggalkan komentar Anda di bawah.